Melintasi portal waktu, melestarikan Observatorium Bosca. Selamat datang di Observatorium Bosca, tempat yang kaya akan ilmu pengetahuan, sejarah, dan arsitektur yang indah. Mari kita pelajari lebih lanjut. Salah satu tempat yang ikonik di Kabupaten Bandung Barat adalah tempat peneropongan bintang atau dikenal dengan Observatorium Bosca. Observatorium Bosca merupakan bangunan cagar budaya nasional yang berada pada ketinggian 1.300 mdpl. Menilik dari sejarahnya, Observatorium Bosca didirikan oleh Karl Albert Rudolf Bosca di Lembang, Bandung Barat dan diresmikan pada 1 Januari 1923. Beliau membentuk sebuah perkumpulan untuk merealisasikan ide pembangunan observatorium yang dinamakan Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau biasa disebut NISV. Sobat Bosca, tentunya ada beberapa alasan mengapa NISV mendirikan Observatorium Bosca di Lembang. Pertama, dari segi lokasi, Lembang memiliki wilayah topografi yang aman, sehingga sangat cocok untuk pengamatan astronomi. Kedua, titik lokasi tepat pada celah perbintangan sisi selatan, yang dapat melihat gugus galaksi. Ketiga, pada saat itu di Bandung akan dibangun sebuah perguruan tinggi dengan jurusan astronomi, sehingga dengan adanya observatorium di Lembang akan membantu proses pembelajaran jurusan astronomi tersebut. Kini, kita akan mendengarkan pandangan langsung dari pihak Observatorium Bosca. Ya, pada awal kalau kita berbicara awal pembangunan Observatorium Bosca, teleskop-teleskop yang didapatkan oleh Observatorium Bosca itu datang dari beberapa sumber. Ada yang datang dari koleksi pribadi, kemudian dihibahkan, seperti salah satunya yang milik Pak Kerkhoven. Kemudian ada yang dipinjamkan oleh Observatorium Leiden di Belanda. Kemudian ada juga yang memang khusus dibeli atau diadakan untuk disimpan di Observatorium Bosca. Beberapa di antaranya bisa kita sebut teleskop refraktor ganda Zeiss dan teleskop Bamberg yang memang dipesan dari Jerman. Kemudian dipesan khusus, begitu dibuat di Jerman, kemudian didatangkan ke Indonesia melalui atau ke Hindia Belanda dengan dikirimkan melalui kapal laut, kemudian tiba di Batavia dan setelah itu diangkut ke Lembang begitu. Observatorium Bosca dirancang oleh arsitek yang bernama Charles Prosper Wolff Schumacher dengan gaya arsitektur Art Deco-nya. Bangunan utama memiliki bentuk silinder yang khas dirancang untuk mengurangi gangguan cahaya di malam hari. Di bagian atas, terdapat kubah atap yang bisa terbuka saat teleskop digunakan. Tidak hanya itu, terdapat fasilitas lainnya pada Observatorium Bosca, yaitu perpustakaan, bengkel teknik, dan Wisma Kerkhoven. Observatorium megah ini tak hanya memiliki satu teleskop saja, namun terdapat beberapa jenis teleskop, diantaranya adalah yang pertama, teleskop refraktor ganda Zeiss, teleskop robotik Bosca, teleskop Stevia, teleskop GAO-ITB RTS, teleskop Surya, teleskop Bamberg, teleskop Goto, teleskop Smith Bima Sakti, teleskop radio hidrogen 6 meter, teleskop radio 2,3 meter, dan yang terakhir, teleskop radio Jove. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 184/M/2017, Observatorium Bosca ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional. Berdasarkan nilai penting dari Observatorium Bosca bagi bangsa Indonesia, terdapat peraturan pemerintah daerah yang secara eksplisit mencantumkan Observatorium Bosca sebagai kawasan dan institusi yang perlu dilindungi fisik maupun fungsinya. Apa pesan-pesan kepada masyarakat Indonesia begitu?
Mari kita bersama-sama menjaga langit malam tetap gelap, bebas dari polusi cahaya, karena langit malam bertabur bintang adalah sumber pengetahuan kita tentang alam semesta. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengupayakan pelestarian Observatorium Bosca agar tetap eksis hingga masa yang akan datang. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk melintasi portal waktu, melihat perjalanan panjang Observatorium Bosca dari masa lalu hingga saat ini. Semoga kita dapat menjadi salah satu bagian dalam pelestarian Observatorium Bosca untuk masa depan.